Youth Girl Generation, membuka pikiran, menyentuh hati, mengubah hidup. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Ketika kami berbicara tentang Tuhan, tentang kehidupan kami percaya Tuhan tolong kami supaya apa yang kami bicarakan malam hari ini dapat boleh menjadi berkat, terutama untuk kehidupan kami dan banyak orang yang ada di sekeliling kami. Menyerahkan acara ini Bapa, mulai awal sampai akhir Tuhan yang tolong, Roh Kudus yang pimpin kami. Kami siap untuk dapat menjadi berkat malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Untuk teman-teman yang di rumah mungkin rindu melihat muka-muka kami atau wajah-wajah kami ya, karena mungkin sudah berapa minggu ya kita nggak bersama-sama dengan youth bisa hari ini kita bincang-bincang santai. Mungkin di sini teman-teman udah kenal ya sama kami semua, dan juga di sebelah saya ada orang spesial. Saya panggil ibu atau kakak? Kakak, kalau bisa kakak. Kakak supaya kelihatan muda ya. Di sini kami ya bersama ibu tercinta kami di sini, dan juga teman kami namanya Marta. Mungkin jarang terlihat di channel kami gitu, channel. Jadi hari ini kami bersama dengan youth bisa hari ini ingin bincang-bincang santai dengan Marta. Mungkin sebelum saya sama kakak memberikan pertanyaan lebih dalam. Jadi mungkin diberikan kesempatan dulu ya untuk Marta. Silahkan Marta. Ini cerita ya? Terserah mau cerita atau mau apa, terserah. Okay. Shalom teman-teman semua. Shalom. Saya gugup guys. Santai. Ini kan bisa bincang-bincang santuy ya. Oke guys, oke. Sebelumnya saya berterima kasih untuk teman-teman Youth GBI Kol Palangkaraya boleh memberikan saya kesempatan untuk saya bisa berbagi cerita atau tepatnya sharing tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Ini langsung ya Bu? Kak? Langsung. Silakan. Oke. Yang mau Marta sharekan di sini itu tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan Marta secara pribadi. Tepatnya itu beberapa bulan yang lalu. Sebelum itu Marta mau perkenalkan diri dulu. Maksudnya Marta itu memiliki kakak sama adik. Nah, jadi Marta itu anak bungsu. Bukan anak bungsu maksudnya. Jangan. Ini perlu dipertanyakan nih, anak siapa nih ya? Sampai lupa. Sorry, guys. Kurang fokus guys. Oke, Marta itu anak kedua tepatnya. Nah, oke sudah. Terus tepat beberapa bulan yang sudah berlalu itu sebenarnya ada suatu hal atau masalah dalam kehidupan pribadi, bukan hanya Marta tapi keluarga juga gitu. Gimana ya ceritanya? Gak usah melo dulu ya, itu ada tisu. Oke, santai, ini mencoba gak melo. Kebetulan Marta itu orangnya jarang suka cerita baik itu kepada ibu sama Eva juga, mungkin sama teman-teman youth di tempat ini juga. Marta orangnya kurang terbuka kalau ada masalah pribadi, karena Marta merasa itu bahwa cukup Marta aja yang ngerasain sakitnya apa sih masalah Marta gitu. Tapi guys, sebenarnya itu salah sih, karena menurut aku sendiri itu bisa membuat kalian kayak tekanan batin, jadi jangan ditiru ya. Oke. Tepat, ini lanjut ke masalah ya Bu. Aduh gugup aku. Silakan. Silakan. Oke.
tepatnya itu Marta punya masalah keluarga tepatnya. Masalah Marta itu nggak Marta kayak mau publikasikan semua, tapi pada intinya Marta ngerasain yang namanya berada di titik yang paling terendah dalam hidup. Aduh, dari tadi kok aduh aja ya. Oke, ambil tisunya dulu, ambil. Tarik napas. Pasti bisa. Marta ngerasain Marta itu punya masalah yang membuat posisi Marta itu Nah kan, ini udah berapa kali aduh ya. Oke. posisi yang ibaratnya kalau ada jurang nih Marta mau lompat ke jurang gitu. Bisa bayangin bahwa masalah yang Marta dapatin itu membuat Marta down gitu. Membuat Marta menyalahkan Tuhan, sempat bertanya-tanya gitu. Kenapa sih Tuhan ada masalah ini gitu. Marta kan kuliah juga, di mana ada tugas kampus, datang lagi itu masalah keluarga. Jadi kan ibaratnya pikirannya kayak sedikit terganggu gitu. Di situ Marta ngerasa Marta benar-benar berada di satu titik terendah dalam hidup Marta. Masalah keluarga itu sebenarnya bukan hanya membuat Marta yang merasa kecewa, tapi kedua orang tua Marta juga itu mungkin, bukan mungkin sih, tapi benar-benar kecewa. Sampai pada akhirnya Marta itu bilang ini, Marta mulai membandingkan hidup Marta sama orang lain ini. Kenapa ya Tuhan, kok dia bisa sih, kok dia hidupnya enak, kok Marta kayak gini. Kenapa sih Tuhan, apa sih salah Marta gitu. Sampai Marta bilang gitu, sampai pernah Marta bilang tuh Tuhan tuh gak adil gitu kan. Oke guys, itu jangan ditiru ya guys. Sampai bilang Tuhan tuh gak adil dalam hidup Marta. Marta mulai menjauh nih daripada Tuhan. Dalam artian, ya Marta ibadah, tapi Marta merasakan kekosongan di hati. Itu yang pertama Marta rasain. Tetapi semakin kesini, bukan semakin kesini, tapi pada satu hari, itu tepatnya di hari Jumat, tempat ini kan ada mengadakan ibadah youth. Sebenarnya Marta itu udah malas banget, jujur Marta gak mau ibadah, Marta bilang dalam hati. Karena Marta ngerasa buat apalah ibadah, ibaratnya kan gak bisa nolongin Marta juga gitu kan. Secara manusia Marta mikirnya gitu, secara manusia itu Marta mikir bahwa setiap masalah yang datang dalam hidup Marta itu kayak gak punya jalan keluar gitu. Itu karena Marta berpikir secara manusia. Marta tuh mau, sebenarnya Tuhan, Marta tuh mau kayak gini loh Tuhan, rancangan Marta itu tuh kayak gini loh Tuhan, seharusnya Marta tuh hidupnya enak juga seperti orang lain. Tapi Tuhan itu, cara Tuhan itu beda dalam hidup Marta. Jadi itu yang membuat Marta merasa, untuk apa sih Marta ibadah, untuk apa sih Marta segala berdoa gitu kan. Tapi di hari Jumat di sini itu ada ibadah youth, dan kebetulan itu hanya kami yang orang-orang muda yang hadir pada saat itu. Di situ Marta boleh bercerita apa yang menjadi masalah Marta. Marta bilang ke kakak rohaninya Marta, Kak, Marta punya masalah nih gitu. Punya masalah yang menurut Marta itu berat sekali. Secara manusianya itu berat. Sampai Marta tuh mau
ini loh bilang kalau Marta, masalah Marta itu sebenarnya masalah ekonomi juga iya, masalah keluarga juga iya, masalah kampus juga iya. Jadi 3 hal itu yang membuat Marta merasa stres gitu. Sempat gimana lah ya, ibaratnya kayak sudah tertimpa tangga itu sudah jatuh tertimpa tangga pula, itu yang Marta rasain. Sampai pada suatu titik Marta cerita itu sama kakak rohaninya Marta. Dia sampai bilang gini, "Dek, kamu tuh berharga di mata Tuhan," katanya kan. Setiap masalah yang datang dalam kehidupan kamu, apalagi keluarga, itu membuat kamu menjadi naik level. Itu yang Marta ingat sampai sekarang. Di situ kami sama-sama berdoa, kami saling berdoa menguatkan. Dari situ Marta bukan merasakan tapi diizinkan Tuhan bahwa berpikir kenapa harus mengeluh ketika ada masalah gitu. Kenapa harus berpikir yang tidak baik dengan Tuhan saat memiliki masalah gitu. Dari situ ketika Marta mempunyai mindset atau pikiran yang di dalam masalah Marta itu, Marta bertanya lagi sama Tuhan. Dari ibadah youth itu kan sudah tuh kayak oh iya, Marta dari situ boleh menerima bahwa iya Tuhan, Marta percaya bahwa setiap masalah yang datang dalam kehidupan Marta itu boleh menjadikan Marta menjadi naik level lagi gitu kan. Nah ketika dari youth itu Marta melihat nih Bu, bahwa kebaikan Tuhan itu nyata sedikit demi sedikit. Walau manusia tuh mungkin maunya gimana, mau langsung Instan. ya instan. Tapi sebenarnya Tuhan tuh selalu baik gitu dalam kehidupan kita, terutama Marta. Marta tuh nggak sadar bahwa Marta bisa nafas hari ini kan semua karena kebaikan Tuhan. Bukan hanya di saat Marta senang, Marta harus di saat Marta senang, Marta bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan Marta. Tetapi ketika saat-saat kondisi terpuruk pun, bahkan ketika kita memiliki masalah sekalipun, itu sebenarnya ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada kebaikan Tuhan dalam artian gini loh, Marta akui gitu, selama berkuliah hampir 2,5 tahun. Iya, Marta itu hidup ibaratnya di zona nyamannya Marta. Dalam artian Marta ibadah. Dalam artian Marta dengar firman Tuhan gitu kan. Sampai di satu titik Tuhan tuh mau nyadarin Marta gitu bahwa kamu nih sudah terjun ke dunia pelayanan, kamu nih sudah ibaratnya sudah mulai aktif juga pelayanan gitu kan. Tapi kenapa hatimu itu kayak masih di zona nyamannya itu. Jadi tapi Marta percaya bahwa setiap masalah yang terjadi kemarin itu dalam kehidupan Marta itu sebenarnya untuk meluruskan jalan hidupnya Marta, supaya Marta boleh melihat, supaya Marta boleh berharap sama Tuhan dan melihat bahwa kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan Marta. Kebaikan Tuhan itu sebenarnya bukan hanya sekedar dari materi ataupun dihitung dari apalah yang terlihat di mata manusia, tapi sebenarnya hal kecil pun kebaikan Tuhan itu boleh Marta lihat dalam kehidupan keluarga Marta itu sekarang. Puji Tuhan, masalah yang kemarin itu baik itu ekonomi, baik itu permasalahan kuliah Marta, itu boleh sedikit demi sedikit itu Tuhan kasih jalan, dibukakan ketika keluarga Marta dan Marta itu mulai berserah sama maunya Tuhan, terus mensyukuri
apapun yang telah terjadi dalam kehidupan ini, kemudian dari situ Marta melihat bahwa kebaikan Tuhan itu nyata sampai detik ini, sampai hari ini Marta boleh ada, itu semua karena Haleluya, kebaikan puji nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan Haleluya. semuanya. Luar biasa. Jadi setiap gini ya, sekedar mau menambahkan sebelum kami bertanya, kadang-kadang orang menilai kebaikan Tuhan itu dari misalkan saya diberikan kesehatan, saya sudah lulus kuliah, saya sudah lulus sekolah. Kadang-kadang kebaikan Tuhan itu definisinya hanya sebatas itu, Iya. tapi enggak. Kebaikan Tuhan itu melewati masalah kita, itu kebaikan Tuhan. Karena Iya, benar. masalah yang diberikan Tuhan untuk kita itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Iya. Setiap masalah itu kita tidak bisa menyalahkan aku kecewa kepadamu Tuhan, Iya. aku sakit hati kepadamu Tuhan. Karena melewati sakit hati, melewati kekecewaan, melewati mungkin di saat kita down, di saat kita jatuh, itu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu mau menyadarkan kita bahwa kita tidak selamanya di titik ternyaman kita. Iya. Kita ada saatnya kita diberikan Berproses kayak iya, gitu. kita berproses, Dalam Tuhan. kita dibentuk sama Tuhan, Iya. itu supaya kita, tadi tujuannya supaya kita naik level. Jadi mungkin Ibu mau bertanya. Nah, Marta, selain kamu menyadari bahwa kamu berharga, kamu punya kakak rohani, usaha apa? Usaha apa yang kamu buat sehingga kamu mengalami kesadaran itu? Sebab kesadaran itu kan penting sekali. Karena kalau kamu nggak mengalami kesadaran nanti ya mungkin semakin panjang ya kayak gitu. Usahanya apa? Usahanya itu yang pertama berdoa, Bu. Kemudian berserah sama maunya Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Terus dengerin lagu-lagu rohani yang mampu menguatkan iman kita, dan terutama itu baca firman sih menurut Marta itu, Bu. Itu yang membuat Marta sampai hari ini itu bisa menyadari kebaikan Tuhan dalam kehidupan Marta itu, Bu. Yang pertama itu berdoa, berserah penuh sama Tuhan. Ya, berarti firman Tuhan tuh ya dan amin ya. Iya. Iman itu timbul dari Iya. pendengaran oleh karena firman Tuhan. Mungkin teman-teman youth di luar sana, mungkin keadaan Marta sekarang ini belum 100% seperti apa yang dia mau. Tetapi kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan dari Filipi 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kalau menunggu sampai semua masalah kamu selesai, nggak akan ada habisnya selama kita hidup, ya kan? Benar. Iya. Tetapi dalam kondisi keadaan yang sudah mengalami kesadaran, kamu mau bersaksi, kamu membuka hati, kamu membuka diri untuk bercerita, untuk membuka setiap persoalan-persoalan yang ada di dalam diri kamu sama orang lain. Saya percaya itu adalah salah satu cara untuk kehidupan anak-anak muda, bukan hanya kita di sini tetapi di luar sana, supaya beban kita itu berkurang, ya. Ada kekuatan. Mungkin doa kita belum dijawab 100%, mungkin usaha kita itu belum maksimal menurut ukuran orang lain. Tetapi ketika kita usaha, kita tahu ketika kita berdoa di dalam Tuhan ada kepastian, sekalipun doa belum dijawab tapi Tuhan pasti memberikan kekuatan yang baru. Pasti kita tahu bahwa ketika kita berdoa, sekalipun doa itu belum dijawab, doa itu tidak pernah sia-sia. Kapanpun pasti membawakan suatu hasil. Ya kayak gitu. Ada lagi yang belum diceritakan? Mungkin kesan pesannya untuk anak-anak muda di luar sana ya. Oke. Pesannya. Untuk pesan aja sih kayaknya. Ya. Untuk teman-teman yang di luar sana, apalagi yang seusia dengan Marta, itu kalau punya masalah sebaiknya itu diceritakan dengan orang terdekat, atau hal simpelnya itu kita bisa berdoa. Berdoa itu adalah hal yang menurut Marta paling simpel. Ibaratnya kita berbicara sama pencipta kita. Kita lebih percaya kepada
pencipta kita. Kalau kita masih belum percaya misalnya sama teman sebaya kita untuk menceritakan apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Itu sih Bu. Terus oh ya jangan lupa, jangan pernah lupa untuk tetap selalu bersyukur dalam kehidupan ini. Itu sih Bu. Nambahin, kalau punya masalah jangan menutup diri. Jangan menutup diri, ya. Menganggap strong, menganggap mampu, menganggap aku nggak mau nih kalau masalahku diketahui orang, takut kalau nanti aku jadi bahan pembicaraan apa dan lain sebagainya. Makanya teman-teman youth di luar sana ataupun yang ada di sini penting sekali kalau berbicara itu dengan orang yang tepat, yang kita anggap lebih dewasa dari kita, dan kitanya ketika kita berbicara membuka hati pasti ada jalan keluar yang terbaik. Kayak gitu ya. Ada lagi Eva yang mau ditanyain? Intinya yang dari Ibu tadi, jangan menganggap diri kita itu kuat seperti Iron Man. Jangan menganggap diri Anda seperti Iron Man ya. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Kayak aku sama Marta, kadang-kadang kalau kita cerita itu, kalau saya cerita kadang-kadang saya berdoa dulu, baru saya bisa bercerita ke orang lain. Karena saya tipe-tipe orang yang saya nggak mau orang lain tuh pusing dengan saya. Padahal ketika kita sudah bercerita sama orang masalah kita yang benar-benar kita percaya, itu ada kelegaan tersendiri. Kelegaan tersendiri yang selama ini yang tidak pernah teman-teman rasain. Itu sih. Mungkin kalau bertanya boleh ya? Bertanya boleh ya. Jadi Silakan. saya mau bertanya sama Marta, selama ini setiap Marta memandang masalah yang ada di keluarga Marta atau mungkin masalah pribadi Marta sendiri yang mungkin keluarga Marta nggak tahu, yang mungkin Marta nggak pernah cerita. Selama ini bagaimana Marta itu menanggapinya atau menyikapi masalah itu sendiri, dan masalah itu apakah membuat Marta kecewa dengan orang-orang sekitar atau bahkan mungkin masalah itu menguatkan Marta sendiri? Oke. Sebenarnya Marta itu tipe orang yang mudah khawatir. Jadi kalau ada masalah Marta itu lebih khawatir lebih dahulu. Makanya itu yang mungkin membuat Marta down, semakin down itu. Untuk menyikapi Masalah yang dihadapi, menyikapi masalah itu gimana? Untuk menyikapi masalah yang Marta alami saat ini setelah kejadian masalah-masalah yang lalu itu, Marta lebih kayak gini pikirannya. Oh, apa nih maunya Tuhan gitu. Tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, Marta, yang pertama itu Marta cerita doa sama Tuhan. Doanya tuh simpel, saya cuma bilang kayak gini, Tuhan, Marta punya masalah nih, Marta mau berserah semua pada Tuhan. Apapun yang terjadi, Marta percaya bahwa ini untuk kebaikan Marta, untuk membuat Marta lebih lagi sama Tuhan, itu pertama. Terus untuk menyikapinya lagi, Marta berserah aja tuh sama Tuhan, ngalir aja, nanti mau Tuhan bawa kemana ini masalah, tapi di waktu ada masalah itu sebenarnya ada khawatir juga, tapi kan sudah berdoa, jadi harus percaya sama Tuhan. Untuk menyikapinya itu ya Marta berdoa sih itu. Intinya tetap mengandalkan Tuhan ya? Iya, mengandalkan Tuhan. Mungkin Ibu ada yang disampaikan atau ditanyakan lagi? Saya hanya mengingatkan untuk kaum muda, karena di sini saya yang paling tua. Paling muda, Bu, paling muda. Jadi selama kita masih manusia biasa, harus mengingat kalau masalah keluarga, masalah ekonomi itu hal yang biasa. Semua orang mengalaminya, apalagi kondisi keadaan pandemik COVID-19 seperti ini. Kenapa? Keluarga itu menjadi tempat untuk kita dapat menghadapi persoalan itu harus selesai. Karena
keluarga itu adalah tempat untuk kita bertumbuh yang utama. Dan keluarga itu adalah pusat kasih dan cinta kita di hadapan manusia maupun Tuhan, ya. Mengawali semuanya dari keluarga. Jadi kalau keluarga masih diproses, artinya sadarilah bahwa keluarga harus bertumbuh lagi. Keluarga harus semakin mengasihi Tuhan. Karena keluarga itu adalah tempat perkenanan Tuhan. Itu. Lalu yang kedua, kalau anak-anak muda mengalami masalah ekonomi, masalah uang, itu hal yang biasa. Karena Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Ketika dia berpuasa 40 hari, dia ketemu dengan iblis. Yang pertama berbicara tentang makanan. Kalau kamu bisa, buatlah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus berkata, manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Lalu dia dibawa, yang kedua dibawa ke hubungan bait Allah, diperlihatkan semua kekayaan dunia ini. Artinya Yesus saja masih menghadapi masalah itu, gitu loh. Bahwa, oh iya, kenapa sih kok uang, kenapa sih kok materi, kenapa sih kok ekonomi? Karena uang itu bukan segala-galanya, tetapi kalau nggak ada uang kita nggak bisa buat apa-apa gitu kan. Tetapi kunci dari Marta yang sampaikan tadi, ketika kita mengalami kekurangan untuk bersyukur, untuk tidak menginginkan lebih dari kemampuan kita, itu dahsyat, itu luar biasa. Jadi kalau bisanya kita hari ini mungkin makan mie instan, kenapa kita harus menghayal untuk makan pizza, gitu kan? Ya itu salah satu contoh, karena anak-anak muda ini kan banyak kemauan, apalagi anak muda, orang tua juga banyak kemauan kan gitu. Yang satu hal saya akan menyampaikan dari Mazmur 84 ayat yang ke-11 bagian B. Kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi kasih dan kemuliaan Dia berikan, Yesus berikan, Bapa berikan bagi orang yang hidup tidak bercela. Saya percaya anak-anak muda akan memiliki kesadaran penuh. Kalau masalah keluarga, mulai hari ini harus ngomong biasa. Kalau punya masalah tentang uang, ekonomi, kita harus ngomong itu biasa. Dan saya pasti bisa. Ya, saya rasa itu aja. Sudah cukup lengkap. Kita berharap banyak orang diberkati melalui kesaksianmu. Kalau hari ini kamu ngambil keputusan untuk bersaksi, Tuhan memberkati. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.